Dewa Obat Terkuat, Bab 355. Lin Yi mendongak dan tersenyum. Salahku, terlalu banyak gerakan. Kecuali beberapa kutu busuk, berisik sekali. Dia berkata dengan tenang. Lin melirik mereka. Dia mungkin sudah menebak identitas dan asal-usul ketiga orang itu. Ketika dia berada di utara, dia mendengar orang mengatakan beberapa kali bahwa kekuatannya cukup bagus, tetapi ketika dia mengganggunya, dia sedikit putus asa. Xiao Dao, ada sampah di halaman belakang rumahku. Tolong minta seseorang di dekatmu untuk membersihkannya. Lin Yi menelepon Xiao Dao dan kembali ke rumah untuk melanjutkan menonton TV. Malam yang hening, Luo Tiancheng, yang berada di hotel, sudah tidak sabar. Dia mendapat kabar pasti bahwa Tri Musketir tiba di Tianhe lebih awal darinya, menyelidiki keberadaan Lin Yi, dan berencana membunuh Lin Yi tadi malam. Malam berlalu, dan saat fajar tiba, segalanya berubah. Kalau ketiganya mengambil tindakan, tidak akan ada masalah. Luo Tiancheng menyantap sarapannya dengan tenang. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan membiarkan mereka membersihkan langit dan laut. Selama Lin Yi mati, orang lain tidak perlu takut. Dia awalnya berencana untuk mengambil alih semua lingkaran bawah tanah di 3 kota pesisir dalam waktu seminggu. Karena Anda telah membayar harga yang begitu mahal, jika Anda tidak memenuhi harapan Anda, itu akan gagal. Luo Feng tidak berkata apa-apa. Dia tidak tidur sepanjang malam, selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Meskipun sekarang dia adalah orang cacat, dia pernah menjadi ahli seni bela diri. Pikirannya penuh dengan seperti apa Lin Yi ketika dia melakukan operasi pada dirinya sendiri. Ketenangan, dan dominasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Apakah kamu sudah selesai makan? Sebelum dia dapat berbicara, Luo Tiancheng sudah berdiri. Jika kita selesai makan, ayo pergi ke rumah Ye. Pergi ke rumah Ye? Ya, jika kamu mengambil uang dari keluarga Luoku, kamu harus membayarnya kembali 2 kali lipat. Luo Tiancheng menyesuaikan kerah jasnya. Semua proyek kesejahteraan masyarakat disponsori oleh keluarga Ye, tetapi yang membiayainya adalah keluarga Luo. Ini sama saja dengan tangan kosong. Luo Feng tidak mengatakan apa-apa, dan terlepas dari apakah dia sudah selesai sarapan, dia segera berdiri dan mengikuti Luo Tiancheng. Meskipun hatinya merasa sedikit tidak nyaman, dia masih tidak sabar untuk membalas dendam pada Tuan Ye dan mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang. Mobil sudah menunggu di bawah. Luo Tiancheng dan yang lainnya masuk ke mobil dan langsung menuju keluarga Ye. Sepanjang jalan, melihat lalu lintas yang sibuk di Tianhe, Luo Tiancheng sepertinya melihat sejumlah besar uang terus mengalir ke keluarga Luo, membantu keluarga Luo-nya untuk naik ke tingkat berikutnya. Persaingan di wilayah utara semakin ketat. Luo Tiancheng melihat keluar jendela mobil dan sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, bahkan keluarga-keluarga kaya raya pun bersaing secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Ini sangat berbahaya, tetapi pada saat yang sama, peluangnya juga besar. Selama kita bisa melakukan tugas ini dengan baik, keluarga Luo tidak akan mendapat masalah dalam 100 tahun ke depan. Ada kilatan kegembiraan di matanya, dan bahkan ada lebih banyak antisipasi. Luo Feng meliriknya, bolehkah kita terlibat dalam pertarungan antara keluarga-keluarga kaya raya? Dia tiba-tiba menjadi pesimis. Berbagai keluarga dengan nama keluarga besar di utara masih memiliki hierarki yang ketat. Faktanya, terkadang perbedaan antara manusia lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing. Keluarga Luo mengambil risiko, jadi mereka memilih untuk memihak. Namun tidak ada keraguan bahwa mereka ingin bertahan hidup lebih baik di utara dan menginginkannya melangkah lebih jauh dan memihak, adalah satu-satunya pilihan. Keluarga Luo telah menginvestasikan sejumlah besar tenaga, material, dan sumber daya keuangan dalam tugas ini selama bertahun-tahun. Sekarang, di masa kritis ini, wajar jika mereka tidak bisa gagal mencapai kesuksesan. Akhir-akhir ini kamu menjadi semakin tidak berani. Luo Tiancheng melirik Luo Feng dan bersenandung, pada titik ini, menurutmu apakah kita masih punya jalan keluar? Ketika Anda memilih untuk memihak, Anda telah menyinggung banyak orang. Jika Anda menyerah di tengah jalan saat ini, itu sama saja dengan menyinggung semua keluarga kaya raya. Ketika saatnya tiba, yang menunggu keluarga Luo hanyalah kehancuran. Luo Feng berhenti berbicara. Dia sekarang memiliki perasaan yang aneh. Tampaknya permainan antara pemain besar hanyalah sebuah permainan. Mereka lebih unggul. Di sini, mereka masih berupa semut. Semut berusaha sekuat tenaga bahkan memberikan segalanya. Bukankah ia hanya seekor semut? Mobil itu dengan cepat melaju ke lantai bawah Ye. Luo Feng tidak punya waktu untuk terus berpikir. Luo Tiancheng membawanya keluar dari mobil dan berjalan langsung ke gedung Ye. Begitu saya masuk, saya merasa ada yang tidak beres dengan suasana Ye, itu sangat serius. Sepertinya orang itu benar-benar mati. Luo Tiancheng menyipitkan matanya, menunjukkan senyuman,
dan berjalan lurus menuju lift, mengabaikan meja depan yang datang ke arahnya untuk mengajukan pertanyaan. Tuan, mohon tunggu sebentar, mohon. Luo Tiancheng masuk ke lift dengan senyuman di wajahnya, dan merasa sedikit menikmati melihat ekspresi bingung wanita di meja depan. Dia menyukai perasaan bahwa dia seperti Yesus datang dan dapat dengan mudah menentukan nasib orang lain. Ding dong, lift mencapai lantai paling atas. Luo Tiancheng keluar, dan seseorang segera melangkah maju untuk menghentikannya. Minggir, aku ingin bertemu dengan presiden keluarga Yemu. Dia memancarkan aura yang mendominasi dan sama sekali mengabaikan petugas keamanan. Luo Feng mengikuti di belakangnya. Dia menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya sepertinya menatapnya dengan mata simpatik, yang membuatnya sedikit terkejut. Itu memang terlihat simpati. Maaf, Tuan, apakah Anda mencari Tuan Ye kami? Setelah mendengar berita itu, Xiao Zhao keluar dan berkata, silakan ikut dengan saya. Kamu tahu apa yang kamu minati? Luo Tiancheng berkata dengan tenang, pimpin jalan. Kedua orang itu mengikuti Xiao Zhao menaiki tangga, lalu masuk ke lift. Setelah turun ke lantai 3, mereka berjalan ke ruang konferensi. Wajah Luo Feng sedikit waspada. Lantai ini kosong, tidak ada seorang pun yang terlihat, dan lampunya redup, memberinya firasat buruk. Jenderal Ye ada di sini. Dia tidak bisa tidak bertanya. Kamu tidak takut, kan? Aku perempuan, jadi kenapa kamu tidak khawatir? Xiao Zhao tersenyum dan berkata, kami, Tuan Ye, ada di dalam, silakan masuk. Dia berdiri di pintu ruang konferensi dan mengulurkan tangannya sebagai isyarat mengundang. Luo Feng masih ragu-ragu, tetapi Luo Tiancheng tidak takut sama sekali. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk membuka pintu dan masuk. Dia mengangkat matanya dan melihat Lin Yi duduk di sana, yang belum bereaksi, dan Luo Feng, yang mengikuti di belakangnya, tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan terkejut. Kamu belum mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ledakan, pintu ruang konferensi tiba-tiba tertutup, dan suara keras membuat hati Luo Feng tiba-tiba tenggelam. Lin Yi bersandar di kursi, sedikit memiringkan kepalanya, dan menatap Luo Feng. Bukankah ini sesuatu yang seharusnya kamu duga? Dia berkata dengan tenang. Apakah dia Lin Yi? Wajah Luo Tiancheng juga tidak terlihat bagus. Dia tidak menyangka Tri Musketir belum berhasil. Saat dia hendak berbicara, wajah Luo Feng sudah menjadi pucat dan tidak berdarah. Lari, cepat. Bab 356. Luo Feng hampir ketakutan setengah mati. Lin Yi belum mati. Jadi, Tri Musketirlah yang mati. Ketiganya tewas di tangan Lin Yi. Jantungnya berdebar kencang, hampir melompat keluar dari dadanya. Dia tahu betapa menakutkannya Tri Musketir itu sendirian, dia pasti bisa lolos. Tanpa diduga, mereka semua mati di tangan Lin Yi. Luo Feng berteriak dan berbalik untuk melarikan diri, tapi pintu di belakangnya sudah tertutup. Tidak ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Ekspresi Luo Tiancheng juga sama jeleknya. Kematian Tri Musketir mengejutkannya, tapi bagaimanapun juga, dia adalah kepala keluarga dengan nama keluarga besar, jadi dia segera menenangkan diri. Dia tidak mengira Lin Yi berani membunuhnya. Terlebih lagi, ini adalah keluarga Ye. Jika mereka mati di sini, bisakah Lin Yi tidak meninggalkan jejak? Jangan terburu-buru pergi. Lin membuka mulutnya dan menunjuk ke kursi di satu sisi, duduk. Luo Tiancheng menatap Lin Yi, mendengus, tidak berkata apa-apa, menarik kursi, dan langsung duduk. Pikiran Luo Feng dipenuhi dengan sisi menakutkan dari Lin Yi. Dia sangat menyesalinya, mengapa terjadi kesalahan untuk kedua kalinya. Setelah diberi pelajaran oleh Lin Yi, dia harusnya tahu bahwa Lin Yi bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Mengapa dia masih mengambil risiko? Dia menarik napas dalam-dalam, jantungnya bergetar, tapi dia tidak punya pilihan lain selain duduk dan melihat apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Hanya ada 3 orang di ruangan ini. Luo Tiancheng tidak memikirkannya, dan mencoba untuk melihat apakah dia bisa membunuh Lin Yi. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Tri Musketir semuanya mati di tangan Lin Yi, kekuatan kecilnya mungkin tidak cukup. Bagaimana pemuda di depannya bisa begitu kuat? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia melakukan kontak mata dengan Luo Feng, tetapi Luo Feng hanya menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Luo Tiancheng untuk tidak main-main. Apa yang kamu inginkan? Luo Tiancheng bertanya. Lin Yi tertawa. Kamu mengirim orang untuk membunuhku, dan kamu juga ingin menimbulkan masalah di keluarga Ye. Sekarang tanyakan padaku apa yang aku inginkan. Dia menatap Luo Tiancheng, apa yang saya inginkan sepenuhnya bergantung pada apa yang Anda inginkan. Luo Tiancheng mendengus dan tidak berkata apa-apa. Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan mengatakannya untukmu. Lin Yi mengetukkan jarinya ke meja, menciptakan ritme yang unik. Keluarga Luo harus memihak di utara. Jika mereka ingin mencapai level yang lebih tinggi, mereka harus membuat pilihan dan mencari pendukung dari keluarga-keluarga kaya raya itu.
Benarkan, Luo Tiancheng masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit keterkejutan muncul di matanya. Lin Yi mengetahui hal ini, sepertinya dia juga berasal dari utara, jika tidak, tidak mungkin mengetahui hal semacam ini. Saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang dipilih keluarga Luo, tetapi melihat bagaimana keluarga Luo telah menginvestasikan banyak tenaga, materi, dan sumber daya keuangan dalam beberapa tahun terakhir, pastilah pendukung itulah yang telah mengatur tugas yang sangat sulit untuk Anda. Petik 2. Lin Yi melanjutkan, adapun misi ini, membutuhkan uang. Jika lingkaran bawah tanah di Haicheng masih di bawah kendali Anda, maka tidak akan ada masalah besar. 3 bersaudara dari keluarga Qiu dapat membantu Anda mengisi kesenjangan ini. Petik 2. Sayang sekali lingkaran bawah tanah Haicheng bukan lagi milikmu. Wajah Luo Tiancheng menjadi gelap, dia meninju meja dan mencibir, ini hanya tebakan acakmu. Tebakan acak, Lin mengangguk, kalau begitu aku akan terus menebak-nebak. Keluarga Luo sekarang berada pada momen penting. Jika tidak naik atau turun, dibutuhkan banyak dana untuk mempromosikan rencana tersebut, tetapi uang ini tidak cukup. Namun, pesaingmu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Ini akan membawa kesuksesan akhir pada lawanmu, bukan keluarga Luo, jadi kamu tidak bisa duduk diam. Mata Luo Tiancheng penuh rasa tidak percaya. Ketika dia mendengar Lin Yi berbicara, seolah-olah dia mengambil inisiatif untuk memperkenalkan situasinya. Lin Yi sebenarnya mengetahui hal-hal rahasia tersebut, bahkan hal-hal yang hanya dia ketahui di dalam hatinya. Kamu butuh uang, jadi, kamu ingin merebut kembali lingkaran bawah tanah Haicheng, dan bahkan lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi dan Tianhai, jadi kamu harus menyerang keluarga Ye. Lin Yi memarahi dengan ringan, dan Luo Tiancheng dan Luo Feng gemetar hebat. Sangat akurat, setiap kata yang diucapkan Lin Yi sangat tepat, tanpa cacat apapun. Bagaimana ini mungkin? Apakah saya benar? Melihat reaksi kedua orang itu, Lin Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo Tiancheng mengertakkan gigi dan menatap Lin Yi. Dia tidak bodoh. Bagaimana dia bisa percaya bahwa Lin Yi benar-benar menebak? Apa yang kamu inginkan? Dia berkata dengan nada dingin, jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Kamu tidak layak jika aku mengambil tindakan. Dia berdiri, membuka laci, mengeluarkan remote control, menekannya, dan layar proyeksi di dinding perlahan turun. Luo Tiancheng dan Luo Feng tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Keduanya melakukan kontak mata, dan Luo Feng hanya menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain jatuh ke tangan Lin Yi. Ini adalah Tianhai, yang merupakan wilayah Lin Yi. Belum lagi Lin Yi sendiri sangat kuat sehingga dia sedikit tidak normal. Lin Yi mengabaikan reaksi mereka dan perlahan menyalakan proyektor. Layar tiba-tiba menyala. Gambar pertama adalah pintu keluarga Luo. Apa yang kamu rencanakan? Luo Tiancheng berdiri dan meraung, Lin Yi, kalian di lingkaran bawah tanah, jangan terlalu sombong. Jika kamu mendorongku terlalu keras, aku bisa menghabisimu hanya dengan satu panggilan telepon. Lin Yiking meliriknya dan tidak bisa menahan tawa. Ancaman semacam ini tidak menyakitkan atau gatal, justru membosankan. Tidak ada pemblokiran sinyal di sini. Kamu bisa menelepon sesukamu dan bertanya kepada siapapun kamu ingin datang. Aku akan menjaga mereka, tapi jika kamu ingin pergi dari sini, untuk saat ini tidak ada cara. Saya menulis dan menyutradarai sebuah film, dan saya ingin mengajak kalian berdua untuk menontonnya. Setelah menontonnya, tinggalkan review film tersebut sebagai pekerjaan rumah, lalu kalian boleh pergi. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin membunuh, lakukanlah dan jangan mainkan trik membosankan ini. Dan mengajak mereka menonton film. Apakah Lin Yi ini orang gila? Kalian, Lin Yi menghela nafas, apakah menurutmu membunuh seseorang adalah hukuman terbaik untuknya? Tidak, dia meletakkan tangannya di atas meja dan memandang mereka berdua, selangkah demi selangkah, aku akan mengambil semuanya darimu dan membuatmu tidak berdaya. Ini adalah hukuman terbaik, ini pasti akan membuatmu mengingatnya selama sisa hidupmu. Kehidupan, dia menekan tombolnya, dan film ditirai mulai diputar. Ini siaran langsung. Nama filmku, aku baru saja memikirkannya, berjudul, Kemunduran Keluarga Luo. Setelah mengatakan itu, Luo Tiancheng dan Luo Feng tiba-tiba menjadi pucat. Mereka melihat dalam proyeksi bahwa plakat di gerbang keluarga Luo telah dihancurkan. Plakat itu jatuh dengan keras ke tanah, seolah-olah mengenai jantung mereka, menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Lin Yi, kamu. Mata Luo Tiancheng begitu lebar sehingga dia hampir ingin memakan Lin Yi hidup-hidup. Bersambung.